Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Ketemu lagi sama Bu Sus dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Kita masih ada di bab 2, masih tentang introduction dan pronouns. Tapi introduction-nya sekarang akan membahas yang lain ya. Kalau kemarin kita membahas tentang self introduction atau memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita akan introducing other people atau mengenalkan orang lain. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, biasanya kan kita kalau ketemu sama teman baru atau teman kita punya teman baru nih, mau dikenalkan ke kita, biasanya kita ngomongnya gimana? Hey, kenalin nih teman aku, kayak gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan expressionnya seperti ini. I would like to introduce you to my friend. Siapa namanya? Misal Afan. Nah, I would like to introduce you to my friend Afan. Nama temannya ini. Kemudian atau bisa menggunakan juga expression let me introduce you to my friend siapa? Arkan misal. Terus atau ini yang paling short, paling pendek, meet my friend Wildan. Contohnya seperti itu. Bahasa Indonesianya apa sih, Bu? Kalau ini, I would like to introduce you to my friend Afan. Bahasa Indonesianya, ini formal ya. Kalau yang ini formal sekali. Artinya, saya ingin mengenalkanmu pada temanku, Afan. Kalau yang kedua, bahasa Indonesianya, let me introduce you to my friend. Kenalin nih temanku, Arkan. Kalau yang ketiga, paling short, meet my friend, Wildan. Nih temanku. Nih temanku Wildan, kenalan ya gitu. Bisa langsung shake hands ya kalau yang putra-putra seperti itu. Nah, gitu beberapa expressionnya dan responsnya gimana kalau kita ketemu sama orang baru. Kita nanti bisa merespon dengan nice to meet you. Nice to meet you. Jadi kalau ketemu meet my friend Wildan. Nice to meet you Wildan gitu. Nanti jawabannya nice to meet you too. Atau bisa menggunakan kata how do you do. How do you do juga jawabnya how do you do ya. Seperti itu. Kenapa sih kita harus merespon segala orang lain berbicara agar kita juga merasa agar kita bisa maksudnya itu kita harus merespon segala apa yang mereka ucapkan biar polite, biar be polite itu apa ya bahasa Indonesia? Biar sopan. Jadi orang lain ngomong terus kita diem aja gitu kan nggak sopan ya anak-anak. Nah, jadi ketika orang lain memperkenalkan dirinya atau teman kita memperkenalkan teman mereka, kita biasanya merespon dengan nice to meet you atau how do you do, seperti itu ya. Don't forget this. Nah, sekarang setelah kita introducing other people, Bu Guru mau mungkin akan banyak mengulas tentang pronouns yang pekan lalu kita pelajari. Simak video ini. Oke, sekarang kita berganti subjek ke pronouns atau kata ganti. Sekarang Bu Guru mau lebih menjabarkannya lagi anak-anak. Pertama, kita akan mempelajari tentang subject pronouns. Subjek itu jelas dia tempatnya di awal kalimat. Subjek, bahasa Indonesianya subjek itu adalah subjek. Nah, caranya gimana nanti kita menggunakan subject pronouns? Masih ingat ada berapa subject pronouns yang kemarin Bu Guru jelaskan? Ada I, you, he, she, we, they, satu lagi it. Itu tuh digunakan ketika kita kata ganti animals or benda, hewan atau benda. Nah, sekarang satu-satu kita bahas. Kapan kita menggunakan I? Misal kita pakai di contoh my name is Ahmad. Jadi biar Bu Guru nggak mengulang-ulang kata Ahmad, Bu Guru akan menggunakan I. I am 12 years old. Seperti itu contohnya. Dia kan di depan kan ini. Kemudian yang kedua, kapan kita menggunakan you? Sama, semuanya di depan karena nanti subjek.
konsep you ini adalah ketika kita ngobrol sama orang ya, langsung face to face, you. Seperti itu. Jadi Ibu Guru di sini menggunakan di kata direct sentence atau kalimat langsung. Lina berkata, you are beautiful. Kamu cantik, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kata ganti he. He itu jelas dia laki-laki. Di sini ada contohnya, namanya dia Paul. Paul jelas laki-laki kan? Nah, nanti biar Bu Guru nggak selalu menggunakan kata Paul, Bu Guru akan menggunakan kata he di depan seperti ini. Kemudian untuk she, jelas ini Ratna, perempuan, dia menggunakan pronounce-nya she. She sings a song every day. Dia bernyanyi setiap hari. Kemudian, nah, bedanya we sama they itu apa? Ada yang tahu? Kalau we, kita, itu berarti saya itu masuk ke dalam kelompok. Kalau they, mereka, berarti kita ikut nggak? Berarti saya ikut nggak? Tidak. Jadi bedakan ketika nanti menggunakan we dan they. Yang we contoh, my friends and I, teman-temanku dan aku nih ikut ya, berarti pakainya we. We study together. Kita belajar bersama. Kemudian ketika pakai they, berarti saya tidak ikut. Contohnya ini, Mila, Andi, and Galuh. Ada aku nggak? Nggak ada. Jadi menggunakan they. They have lunch. Mereka sedang makan siang, seperti itu. Bu, yang it gimana? Contoh, my dog is small, contohnya ya. It, nah my dog-nya ini karena dia animals, dia digantikan menjadi it. It has apa? Short tail, dia ekornya kecil. Gitu ya. Animals atau things. Menggunakan kata it. Remember, jangan menggunakan it untuk merujuk kepada manusia. Nggak boleh, tidak sopan gitu ya anak-anak. Kalau merujuk pada manusia, gunakan I, you, he, she, we, they. Apa lagi? Udah, itu ya. Sekarang kita move on ke object pronouns. Tadi udah subject pronoun, sekarang kita move on ke object pronoun. Objek itu bahasa Indonesianya objek. Jadi kalau di dalam kalimat dia akan terletak setelah predikat atau kata kerja. Let's go down to the examples on the whiteboard. Masih ingat objek pronouns itu ada apa aja? Ada me, you, him, her, it, us, them. Nah, kalau di kalimat gimana, Bu? Misal nih contohnya yang pakai me. I need to do my homework. Aku mau ngerjain PR. Give the book to me. Kasih bukunya ke aku sini. Nah, gitu contoh pakainya ya. Di akhir kan dia setelah predikat. Kemudian kalau you gimana? My mother gives my friends cookies. Nanti aku bisa bilang my mother gives you cookies. Contohnya. Kemudian kalau pakai him itu adalah objeknya untuk laki-laki. Dia laki-laki, jadi the teacher visited Henry. Henry itu laki-laki last week, jadi dia pakainya him. Oh, contoh yang selanjutnya yaitu Hannah. Hannah itu perempuan. Berarti dia objek pronouns-nya adalah Terry makes her brownies. Kemudian di sini I enjoyed listening to music. Music itu adalah benda, bukan orang ya yang jelas. Jadi dia pakainya it. I enjoyed listening to it. Gitu. Kemudian pakai us. Again, us itu adalah kita. Us itu adalah kami, jadi harus ada I-nya, aku termasuk di dalam kelompok. Berarti my dad drives us to school. Ayahku mengantarkan kami ke sekolah. Us itu harus ada akunya, ada kami, ada I-nya di dalam kelompok.
Sementara kalau them itu adalah objeknya dari mereka. Mereka itu tanpa aku. Jadi John and Lily contohnya. Jadi she cooked them fried rice. Gitu ya. Konsep kami dan kami dan mereka harus jelas dulu. Ini yang objek pronouns. Sekarang yang terakhir adalah possessive pronouns. Sekarang kita ada di pronouns yang ketiga, yaitu possessive pronouns. Ada apa aja di possessive pronouns? Possessive itu artinya kepemilikan ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini punyaku, punyamu, punya mereka, seperti itu. Ada apa aja? Ada mine yang artinya punyaku, yours yang artinya punyamu, his yang artinya punyanya dia laki-laki, hers punyanya dia perempuan, its punyanya animals atau benda-benda ya, selain manusia yang jelas. Ours itu punya kami, kemudian theirs punya mereka. Kita lihat di examples. Yang pertama, contohnya, I buy a red dress. It is, jadi red dress-nya itu punyaku. Bu guru akan bilang, it is mine. Punyaku nih, bukan punyamu. Kemudian yang kedua, yours. It's not my pen. It's, ini punyamu, ini tuh pulpenmu. Jadi pakainya it's yours. Contoh yang ketiga, this book is Lucas. Bukunya itu tuh punya Lucas. Jadi it is his. Punyanya dia laki-laki. Kalau punyanya dia perempuan gimana? That bag is Aisyah's. Punyanya Aisyah. Jadi it is hers. Kalau untuk animals atau benda gimana? Di sini Bu Guru kecontohkan kucing. My cat is cute. Titik-titik fur is white. Bulunya itu warnanya putih. Jadi Bu Guru pakainya its. Its fur is white. Kemudian kalau ours punya kami gimana? That ball belongs to my friends and me. Punya aku dan punya teman-teman. Jadi it is ours. Terus ada S-nya ya belakang ours. The last one, theirs, punya mereka. That house belongs to Mr. and Mrs. Alex. It is theirs, punyanya mereka. Nah, sampai di sini semoga nanti kalian paham ya, di replay kembali materinya dari video kemarin sampai video hari ini, karena video hari ini tentang pronouns-nya Bu Guru jabarkan detail begitu anak-anak, sehingga nanti di rumah bisa kalian pelajari lagi, atau nanti kamu bisa buka buku kalian on page 34, halaman 34 ini adalah rangkuman materi di bab 2. Jadi nanti kalian bisa take a look on this page supaya buat kalau mau bikin catatan sendiri, it's really okay. So, untuk tugasnya nanti kalian bisa kerjakan halaman 35 ya. Tugasnya kerjakan halaman 35. Tugas halaman 35. Nanti difotokan aja di sininya satu halaman ini dan dikirimkan ke Bu Guru. So, that's all for today. Thank you for attention guys. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.